ini eh, baik yang ada di rumah ataupun sedang dalam perjalanan. Selamat malam, Pak Mus. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Yuni, sehat Ya, selalu. iya, sehat selalu, Pak. Ini masih dalam suasana Idul Fitri. Tentu kita ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat TML semua dimanapun berada. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Juga kepada Pak Mus ya Pak ya. Mohon maaf lahir batin. Selamat malam, Mbak Yuni. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Baik, terima kasih Pak sudah join. Tentu kita menyambut kawan-kawan yang sudah bersama dengan kami. Kami ucapkan selamat datang sahabat-sahabat. Kami menyapa Bapak Ibu dengan sahabat TML Community, yaitu Theocentric Motivation dan Leadership. Suatu komunitas yang bertujuan membantu kita semua menemukan tujuan dan potensi yang terbaik, sehingga kita akan melakukan segala aktivitas kita dengan penuh gairah, passion, sehingga menghasilkan buah yang manis, buah yang terbaik untuk kesejahteraan bersama-sama. Ya, begitu Pak Mus ya. Terima kasih. Itulah sahabat-sahabat semua. Sebentar kami akan menyapa dan menyampaikan dulu mengenai TML Community, acara Saturday setiap Sabtu jam 7 malam. Selamat bergabung Bapak Ibu untuk Debo. Ya, terima kasih Eva, Pak Danang, terima kasih yang sudah join semua kawan-kawan. Malam hari ini ya sangat menarik dan berbeda dengan topik-topik yang sebelumnya. Saya pun sangat bersemangat, tidak sabar menantikan topik malam hari ini. Kalau sebelum-sebelumnya berbicara topik tentang planning, manajemen, motivation, self identity dan lain-lain ya. Tetapi topik malam ini sangat menarik Bapak Ibu, sehingga jangan lewatkan, jangan off, jangan berpaling, tetap tune in, join sampai akhir, pasti akan dipuaskan lah, pasti seru topiknya malam hari ini ya. Dan narasumbernya saya perkenalkan, yaitu Pak Abdul Mustafa CTM. Ini cukup banyak juga gelarnya ya. Tentunya nanti beliau akan memperkenalkan. Abdul Mustafa SHIMH CTM, Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, dan beliau adalah seorang CTM, Certified Theocentric Motivator. Pak Abdul, Pak Mus, kita lebih akrabnya biasanya Bapak Ibu dipanggil Pak Mus, betul nggak Pak Mus ya? Betul, panggil Pak Mus, Mbak Yuni. Ya, demikian pengenalan singkat dari saya, sahabat-sahabat TML, tapi monggo Pak, silakan waktu untuk Pak Mus memperkenalkan kepada kawan-kawan nih. Karena ini unik, saya bilang kemarin-kemarin kan banyak dari wira swasta atau usahawan. Ini PNS ya Pak ya, ASN ya. Monggo Pak, sedikit bagaimana aktivitas Bapak nih, Pak Mus. Monggo Pak, silakan. Baik, selamat malam sahabat-sahabat semua. Salam sehat dan bahagia selalu bersama saya Abdul Mustafa. Saya termasuk salah satu certified Theocentric Motivation. Saya adalah seorang hakim di Pengadilan Agama Pasuruan. Malam ini kita akan membahas tuntas bagaimana mencapai keluarga yang sukses melalui Theocentric. Jadi cukup menarik dan saya juga kaget dapat materi ini, Mbak Yuni. Terima kasih, materi yang luar biasa karena kita setiap saat berada dalam lingkup keluarga, gitu Mbak Yuni. Saya Agama Pasuruan. Oke, siapa? Berarti sebagai hakim pengadilan agama ya Pak Mus ya. Jadi pekerjaan Bapak ini apa ya? Mengkonseling atau mengadili atau apa Mbak? Karena kita konsepnya kalau pengadilan itu kan ada salah benar, ada pengadilan atau gimana Pak? Boleh diceritakan sedikit pengadilan agama ini yang dimaksud bagaimana Pak? Di Pengadilan Agama ini ada 48 kewenangan, termasuk ekonomi syariah, kewarisan, kemudian perceraian dan sebagainya. Kebetulan salah satu job saya di pengadilan adalah sebagai seorang mediator, yaitu juru damai. Juru damai itu salah satu job saya di pengadilan sebagai mediator. Nah, ini yang saya lakukan setiap saat, setiap hari, di samping saya mengadili, tapi sebelum saya adili, saya akurkan dulu, begitu Mbak Yuni. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Dan ini
konsep mediator mendamaikan ini sangat teosentris ya Pak Mus ya. Tetapi ini pasti topiknya sangat-sangat seru dan rasanya 1 jam tidak akan cukup nih Pak Mus. Jadi saya akan coba dan tentunya juga nanti belum ada pertanyaan-pertanyaan. Sahabat-sahabat TML, kalau ada pertanyaan, apa dapat silahkan, jangan sungkan disampaikan karena ini kesempatan langka. Mendapatkan waktu Pak Mus ini tidak mudah. Jadi sampaikan nanti di dalam pertanyaan kita akan jawab di sesi yang terakhir. Pak Mus, kita sudah tahu nih pekerjaan Bapak sebagai mediator. Menurut Bapak, bagaimana saat ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan nih Pak. Menurut Bapak ini apa ya, kondisi secara umum nih Pak, atau di daerah Pasuruan sendiri ya, di daerah Bapak, pernikahan di sana bagaimana sih Pak kondisinya keluarga-keluarga menurut Pak Mus nih? Baik, untuk di Pasuruan, angka perceraian itu setahun itu bisa mencapai 2.600-an pasangan yang bercerai setiap tahunnya. Memang luar biasa. Tapi untuk di Indonesia ini sedikit gitu. Bisa kita sebut contoh Soreang. Soreang itu 1 tahun tuh 10.000 pasangan itu bercerai gitu. Kalau kondisi Pasuruan sendiri itu angka perceraiannya 2.500 dari total perceraian yang masuk itu 2.822 Mbak Yuni. Wow, thank you Pak. Jadi kayak sore aja sampai 10.000 ya. Untuk Pasuruan 2.000 termasuk sedikit ya Pak. Menarik Pak. Memang kondisi dan saya dengar-dengar gara-gara pandemi pun angka niat untuk bercerai meningkat ya Pak ya. Oke. Betul. Tapi betul ini waktu sudah sangat bergerak. Kita Bapak Ibu sebelum diskusi lebih lanjut kami tentunya kembali menyapa, terima kasih yang sudah join Pak Anyan 87, juga kakak saya nih Cokro Wardoyo, Bu Ani, Pak Danang, Bu Dian, Pak Lajari, Ismailis, Ani. Wah, saya mungkin nggak sebut satu persatu karena topik kali ini sangat menarik dan sudah banyak yang join. Pak Mus, sedikit cerita nih Pak Mus, karena sebagai istilahnya ASN dan sebagai hakim ya Pak ya. Menurut Bapak, kenapa sih Bapak tertarik dengan theocentric motivation ini Pak? Memang untuk mengatasi rumah tangga yang punya masalah, saya sangat tertarik dengan theocentric begini. Ternyata untuk mendamaikan seseorang, untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, atau mereka yang sedang bertengkar, punya masalah luar biasa, ini bagaimana membuat mereka itu berdamai? Ternyata ada 3 konsepnya. Yang pertama mediasi, motivasi. Dalam hal ini motivasi saya gunakan theocentric motivation. Ya, yang ketiga adalah mentoring. 3 teknik ini sangat luar biasa. Kenapa saya memilih CTM? Karena memang theocentric ini menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam hubungan rumah tangga itu. Bagaimana kita mengenal diri kita, mengenal Tuhan, sehingga mengenal kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga menciptakan keluarga itu berdasarkan dan berpusat kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Mbak Yuni. Thank you Pak, setuju sekali sahabat-sahabat TML yang join dalam Theocentric Motivation Leadership ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa TML, Theocentric Motivation, adalah suatu teori atau nilai-nilai pembelajaran yang berpusat kepada Tuhan Allah sebagai Sang Pencipta, sebagai sumber dari segala sesuatu. Disitulah mari kita mengajak sahabat-sahabat untuk join. Dan sebelum lebih lanjut Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sesuatu yang unik, fakta unik yang dikerjakan oleh Pak Mus, yaitu seperti judul tema pada malam hari ini, niat untuk bercerai 100% rujuk kembali. Karena dalam 3 tahun terakhir, tepuk tangan dulu ya, dalam 3 tahun terakhir keberhasilan rujuk itu di atas 80%, 90% ya Pak Mus ya. Bahkan tahun 2020 dari semua yang datang tidak ada yang bercerai, 100% rujuk ya Pak. Wah, luar biasa Pak. Nanti kita dengar pengalamannya ya Pak. Kembali tadi pertanyaan betul sekali, menarik Pak. Pertama Bapak karena dalam proses mediasi menghadirkan Tuhan. Kira-kira selanjutnya ya Pak, buat Bapak sendiri, apakah ada titik balik nih Pak? Kapan Bapak mulai mendapatkan kayak hidayah atau pewahyuan tentang untuk menghadirkan theocentric ini Pak di dalam pekerjaan Bapak? Jadi memang begini, kita memang tidak bisa lepas dari Tuhan.
dari Allah kita tidak akan pernah lepas, karena satu-satunya yang bisa mengendalikan keluarga kita, tujuan kita, Tuhan satu-satunya, Allah satu-satunya yang bisa menjadikan support bagi kehidupan keluarga itu. Kita tidak bisa terlepas dari itu, karena orang punya masalah, larinya kepada siapa? Orang ingin bahagia, mintanya kepada siapa? Inilah salah satunya penyebab mengapa Allah atau Tuhan menjadi pokok topik utama dalam sebuah perjalanan rumah tangga. Baik itu dia dapat masalah atau dapat keuntungan, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa. Itu sudah menjadi kepastian. Karena banyak ada teori theocentric family, kemudian bagaimana mencari keluarga sukses. Ternyata memang kalau saya pribadi di dalam memediasi rumah tangga yang sedang berantakan, yang sedang bertengkar, saya selalu doakan, bukalah pintu hati mereka, ya Tuhan, semoga mereka kembali menjadi keluarga yang harmonis. Kemudian saya melakukan pendekatan kepada mereka bahwa tujuan, niat pertama ini adalah memang mencipta keluarga yang bahagia. Bagaimana mencipta rumah tangga yang bahagia? Memang kalau kita lihat pertamanya, ada istilah begini, yang paling unik bagi saya. Saya mencintai kamu karena saya mencintai Tuhan saya. Jadi saya nggak peduli mau ngapain aja, kamu mau bagaimana, saya nggak peduli. Karena saya sangat cinta dengan Tuhan saya mencintai suami saya. Atau suaminya kembali, wahai istriku, saya mencintai istriku ini, mencintai kamu, karena saya betul-betul mencintai Tuhan saya. Kalau dia sudah mencintai Tuhannya, apalagi dengan hambanya, begitu. Makanya kita pas teosentrik ini memang luar biasa. Pak, saya dengarnya sampai merinding loh Pak. Sahabat-sahabat tentu setuju ya apa disampaikan Pak Mus, bahwa ternyata kepada pasangan kita pun kita mengasihi bukan karena pasangan itu cantik, ganteng atau keberadaan itu ya, tapi ternyata karena kita mencintai Allah Sang Pencipta sehingga kita mencintai Dia. Itu suatu konsep yang menurut saya wow, sangat hakiki, dan itu memang yang apa ya, sehingga insya Allah tidak ada masalah kalau memang konsepnya seperti itu ya Pak. Nah, boleh Pak, sebelumnya kita lebih jauh ke pengalaman atau Bapak kerjakan, menurut Bapak nih, prinsip-prinsip dalam keluarga bahagia tadi boleh disinggung Pak, selain pertama yang kepada Allah tuh, apakah ada lagi Pak? Jadi keluarga sukses itu menurut teori theocentric family atau theocentric adalah sukses dalam rumah tangga itu adalah kesetiaan melakukan yang terbaik untuk keluarga kita sesuai dengan potensi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita terapkan dalam rumah tangga kita. Jadi kesetiaan melakukan yang terbaik. Di semua ajaran, baik Islam yang lain sebagainya, kita diajarkan menjadi manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Bermanfaat untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Sehingga kesetiaan melakukan yang terbaik ini adalah kesuksesan dalam rumah tangga. Adapun kita nanti kaya, adapun nanti kita mendapat kebahagiaan yang luar biasa, itu adalah bonus dari Tuhan yang berikan. Yang penting di hati kita tanamkan bagaimana melakukan yang terbaik terhadap pasangan kita, anak kita, keluarga kita, lebih-lebih bangsa kita. Ini adalah kesuksesan yang kita idamkan menurut teosentrik. Nah ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah personal mastery. Dia mengenal dirinya, kemudian mengenal Tuhannya. Ini saya Mustafa, apa kelebihan saya? Apa kelemahan saya? Saya siapa sebenarnya? Tujuan hidup saya apa? Set goal saya apa? Kemudian dia mengenal Tuhannya. Kemudian dia sampaikan pesan-pesan Tuhannya. Ini yang pertama. Yang kedua, personal mastery. Tadi pengertian sukses, kemudian dia mengenal personal mastery. Yang kedua adalah interpersonal mastery atau teamwork.
Setelah dia mengenal dirinya, kemudian mengenal Tuhannya, kemudian dia bisa melakukan kerjasama tim atau teamwork. Karena istri atau suami, anak-anak adalah sebuah tim dalam rumah tangga. Rumah Ya, tangga adalah kecil dalam kehidupan. Nah, ya, dia personal mastery, mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, tahu bagaimana tujuan hidupnya, harapan hidupnya, set goalnya dia tahu semua. ya, Kemudian dia bisa bekerja sama. Bekerja ya. sama dengan sebuah tim dalam rumah tangga. Dan yang ketiga adalah leadership mastery. Bagaimana dia memimpin dirinya, memimpin rumah tangganya, memimpin istrinya, memimpin anaknya, atau menjadi pemimpin bagi anak-anaknya, bagi seorang istri. Nah, Wow. konsep ini kalau kita tanamkan, kesetiaan melakukan yang terbaik, bagaimana menjadi manusia yang terbaik, kemudian dia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, kemudian dia bisa bekerja sama, kemudian dia bisa memimpin, ini Ya. sudah selesai rumah tangga itu. Wah. Ujungnya nih, di ujungnya, maka akan tercipta keluarga yang milenial. Wah. Nah, Yang sakinah mawaddah dan warohmah ya Pak Mus ya, ya. itu Ya. konsep milenial. Pak, terima kasih Pak. Ini saya pun sangat-sangat apa ya, eh senang sekali loh dapat masukan Bapak ini berbeda dan semuanya berbobot gitu Pak, ilmu yang baru nih Pak. Dan memang diakui oleh kawan-kawan kita yang sudah join, Bapak adalah top ahli mediator handal Pak. Kata Pak Amirul Imza nih Pak. Bapak mediator handal. Banyak yang, mari kami juga mengajak sahabat-sahabat TML yang ingin bertanya, boleh silahkan menyampaikan komentar atau pertanyaan di chat, nanti akan dijawab oleh Pak Mus. Pak Mus, menurut Bapak nih Pak, saya nggak membayangkan jika seluruh apa ya PA ini hakimnya seperti Bapak, kayaknya Indonesia akan jadi keluarga yang kuat dan unggul ya Pak Mus ya. Siap Pak Yuni. Menurut Bapak nih kira-kira tadi Bapak udah ceritakan mengenai keluarga yang baik ya, yang nah dari pengalaman Bapak selama ini nih Pak, yang dirasakan ya, kira-kira apa sih sebetulnya problem utama gitu Pak menurut Bapak? Kebanyakan atau mereka beda-beda kasusnya, atau ada Bapak bisa ada suatu garis merah gitu Pak? Dalam rumah tangga itu yang pertama yang mendominasi ada faktor ekonomi. Ketidaksiapan mereka berumah tangga dari segi ekonominya. Ya. Kemudian yang kedua yang sering terjadi di masyarakat adalah perselingkuhan. Ini yang sering saya hadapin, yang sering saya mediasi. Masalah perselingkuhan, mengkhianati pasangannya, kemudian masalah ekonomi, apalagi tadi Mbak Yuni pembukaan juga dengan pandemik, ini dampaknya luar biasa, banyak yang di PHK nggak punya pekerjaan, istri ingin kepastian hidup, ingin belanja, makan untuk anak-anaknya, akhirnya berdampak kepada pertengkaran dan perceraian. Nah ini benang merahnya di situ, Mbak Yuni. Dua itu yang paling utama yang sering terjadi. Yang sering terjadi ya Pak. Jadi Bapak boleh dalam memediasi mereka itu, mengkonseling mereka, menghadirkan prinsip-prinsip teosentris ya Pak ya. Siap, betul, selalu itu wajib itu. Apakah itu bisa mengatasi yang tadi itu Pak, kayak seperti faktor ekonomi misalnya Pak? Sangat. Kalau melihat dari pengalaman saya, memang sangat. Jadi begini, bagaimana mengatasi problem dalam rumah tangga? Yang pertama, ingat tujuan utamanya. Tadi kan kita mengenal bagaimana konsep sukses dalam rumah tangga. Kita harus punya personal mastery, interpersonal mastery, kemudian leadership mastery. Nah sekarang bagaimana mengatasi problem dalam rumah tangga? Yang pertama, ingat tujuan sebuah rumah tangga. Ingat tujuan awal. Ya. Ingat tujuan awal. Orang menikah itu kan tujuannya ibadah awalnya. Kenapa dia harus ke gereja? Kenapa dia harus ke masjid atau dinikahkan atau bersaksi atas nama Tuhannya masing-masing? Karena ini adalah ibadah. Tujuannya kepada Tuhan. Kalau pernikahan
tidak ada tujuannya, tidak ada campur tangan Tuhan, ngapain mereka menikah di gereja? Ngapain mereka menikah dengan mudi, dengan kiai, di masjid dan sebagainya? Kalau terlepas dari Tuhan. Maka selama itu, tujuan rumah tangga itu sebenarnya adalah ibadah. Bagaimana berbuat yang terbaik untuk pasangan kita. Mencintai pasangan kita karena kita cinta dengan Tuhan kita. Kasih sayang Tuhan datang kepada kita, ya kita sebarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, ini tujuan pertama. Kembali kepada tujuan asal. Kalau ada sedang masalah, kembali kepada tujuan asal. Oh iya ya, tujuan saya menikah ini adalah ibadah. Ya. Kalau saya ibadah, niatnya ini saya cinta dengan Allah, dengan Tuhan, saya tidak akan peduli dia sebagaimanapun saya akan peduli. Karena saya saking sayang kepada Tuhan saya sayang kepada suami saya sayang kepada istri saya. Kembali kepada tujuan awal. Ingat, yang kedua, semua keluarga, semua suami istri itu adalah ujian. Selalu menghadapi ujian. Tidak akan lepas dari sebuah ujian. Ya. Suami adalah ujian bagi istrinya. Istri adalah ujian bagi suaminya. Anak-anak adalah ujian bagi bapak ibunya. Artinya apa? Bahwa rumah tangga itu sebenarnya adalah ujian. Ya. Maka Tuhan mengatakan, jangan engkau enak-enakan hidup di dunia ini sebelum menghadapi ujian dari saya. Wow. Kemudian Tuhan mengatakan, saya tidak akan menguji hamba saya di luar batas kemampuannya. Wow. Kalau kita sudah tahu bahwa suami saya ini ujian bagi saya, anak-anak adalah ujian bagi saya, istri saya adalah ujian bagi saya, kalau sudah tahu, berarti saya harus siap menghadapinya. Yang kedua, sudah janji Tuhan, kalau saya tidak akan menguji hamba saya di luar batas kemampuannya, di luar batas kemampuannya. Artinya apa? Kalau kita diuji oleh Tuhan, artinya kita mampu. Kalau tidak akan hanya menderita. Siap. Wow. Sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa? Penghargaan kasih sayang Tuhan itulah berupa ujian tadi. Wow. Nah, jadi ingat the love is the answer ya Pak. Cinta adalah jawaban segalanya ya. Betul. Luar biasa Pak. Pasti masih banyak step yang lain Pak. Tetapi izinkan saya mohon izin sedikit merangkum karena banyak yang baru join juga nih Pak Mus, bahwa wow. Jadi ibaratnya keluarga ini kalau Pak Mus bilang ujian atau kayak sekolah ya Pak ya buat kita ya Pak ya. Sama-sama belajar. Istri adalah ujian bagi suami, suami adalah ujian bagi istri. Sekolah kehidupan itu yang pertama dari keluarga ya Pak ya, anak-anak. Yang pertama menurut Pak sahabat-sahabat TML, dan yang kedua bahwa Tuhan Allah itu tidak akan memberikan cobaan atau ujian di luar kekuatan umatnya atau kemampuan umatnya. Jadi sebenarnya kita pasti mampu melalui ya Pak Mus ya. Pasti mampu. Yang ingin saya garis bawahi sahabat-sahabat, yang disampaikan Pak Mus tadi, kalau kita dalam melihat pasangan itu, kita mencintai bukan karena pasangannya, tapi karena kita mencintai pasangan kita karena kita mencintai Tuhan. Itu resepnya. Kita mencintai Allah. Thank you banget Pak. This is very powerful Pak. Jadi kita lihat kalau begitu konsepnya, apapun yang terjadi, cantik bisa menurun, kegantengan bisa berubah ya Pak. Tetapi kalau kita tetap mencintai Tuhan, akan tetap cinta ya Pak Mus ya. Betul. Oke Pak Mus. Aduh, tengok ke komen teman-teman ya Pak Mus sebentar ya Pak. Sudah mulai ada pertanyaan Pak. Karena saya sangat kagum sekali Pak dengan konsep Bapak itu mencapai keberhasilan ya Pak ya di dalam mendamaikan. Bapak punya kepedulian. Nah ini menarik pertanyaan saya Pak. Bapak peduli terhadap rumah tangga. Mungkin tidak semua, ya saya tidak mengatakan siapa-siapa ya Pak ya. Tetapi mungkin ada yang, ini pekerjaan saya sudah ya sudahlah. Kamu nggak cocok kan permintaan mereka, bukan mau saya. Ya sudah lewat saya menjalankan tugas. Tidak punya, tapi Bapak seperti kayak suatu kepedulian untuk mendamaikan tuh gimana tuh Pak ceritanya Pak? Jadi saya kalau kita ini sebagai umat manusia, kita ini bersaudara. Bagaimana saya bisa diterima oleh Mbak Yuni atau diterima oleh mereka yang sedang bertengkar? Yakinkan bahwa kehadiran kita ini adalah saudara mereka. Kita yakinkan bahwa mereka ini saudara kita.
Kalau mereka rumah tangganya berantakan, kita ikut sedih. Kalau mereka rumah tangganya bahagia, kita ikut bahagia. Yes. Karena Yap. kita ini adalah makhluk yang bersaudara. Allah Yes. ciptakan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, saling mengasihi. Yap. Allah sudah mengasihi hambanya, maka dari itu kalau kita teosentrik berpusat kepada Allah, artinya apa? Kita semua saudara. Tidak melihat suku, bangsa, agama. Karena kita saudara. Yang punya kewajiban saling mengasihi, saling peduli. Nah, Yes. tujuan Wow. teosentrik itu memang luar biasa memang. Saya berterima kasih dengan teosentrik ini memang lebih memperdalam hubungan saya dengan Tuhan, kemudian dengan hamba, hubungan saya kepada Allah dan kepada hamba luar biasa. Jadi itulah alasan saya, karena kita bersaudara, saya peduli dengan saudara saya. Saudara saya sedih, saya ikut sedih. Saudara saya bahagia, saya ikut bahagia. Nah, maka dari itu saya sering diterima saat mediasi. Karena saya selalu meyakinkan, saya datang ini anggap aja saya saudaranya ibu. Saya sedih kalau ibu bercerai. Saya sakit kalau ibu bertengkar. Jadi yakinkan mereka untuk mereka menerima kehadiran kita. Karena kita memang makhluk Tuhan gitu yang punya kewajiban saling peduli, saling mengasihi, nggak peduli siapapun yang ada di depan saya. Gitu, Mbak Yuni. Wow, sahabat-sahabat rasanya setuju ya. Pasti semua bergetar kalau mendengar penjelasan Pak Mus ini. Pasti semua bergetar. Jika hati kita ini sudah mendengar apa yang dikatakan Pak Mus ini beda dengan saya merasakan sesuatu yang lain, Pak. Ada benar-benar apa ya? Ada suatu kekuatan dari yang supranatural, Pak, yang memang sudah dititipkan nih. Saya sampai nggak bisa bicara nih, Pak. Saya speechless, Pak Mus. Benar. Sahabat-sahabat ML ada dua hal yang saya bisa simpulkan. Yang pertama, yang dilakukan Pak Mus ini sebagai hakim pengadilan agama di Pasuruan, pertama dia care. Dia punya hati mengasihi kepada mereka yang datang. Kalau tidak punya hati yang mengasihi, ya udah. Lanjutkan saja. Pertama dia punya hati yang mengasihi, peduli karena sebagai saudara ya Pak Mus ya. Dan yang kedua, dalam mediasi, dia menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah sehingga sehingga kalau di dalam Tuhan semua masalah ekonomi lah, ketidakcocokan, itu sepertinya hal-hal yang ya kalau kita kembali kepada Sang Pencipta itu bisa diselesaikan. Pak Mus menarik sekali, itu menurut saya suatu pondasi yang kokoh ya Pak ya. Nah, tapi Pak kayaknya mesti saya akan mengusulkan kepada pengurus, mungkin ada satu sesi untuk keluarga konseling ya Pak ya, IG seperti karena ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan Pak yang sifatnya teknis. Saya lihat pertanyaan yang sifatnya teknis kehidupan sehari-hari. Tapi sebetulnya dari jawaban Pak Mustaji semoga bisa menjawab. Jika semua kembali kepada Tuhan dan segala ini ujian dan ujian kita tidak melampaui kekuatan kita, mestinya kita bisa asal kita menghadirkan Tuhan Allah ya Pak ya. Pak, tapi boleh dijawab ya, supaya kawan-kawan ini mendapat pencerahan dari Pak Mus nih. Coba saya lihat nih. Wow, saya sampai. Nah, ini Pak izin bertanya dari Pak Amirul Amza, mungkin kawan Bapak nih. Ini dokter ini, dokter. Oh, dokter, silakan. Banyak alasan, biasanya ketidakcocokan dan faktor ekonomi. Nah, tadi bagaimana konsep memediasi alasan yang klasik? Mungkin tadi Bapak udah singgung sedikit, Pak. Ya. Selamat malam Pak Dr. Amirul, beliau ini Hakim PN Bangil, Pengadilan Negeri. Beliau seorang dokter, kenal baik dengan saya, luar biasa. Beliau juga penggiat mediasi dan beliau punya sertifikat mediator juga rupanya gitu. Baik sahabat-sahabat semua, malam ini saya akan menyampaikan poin penting dalam menghadapi polemik rumah tangga. Yang pertama, kalau kita punya masalah, kembalikan kepada tujuan kita. Tujuan kita menikah adalah ibadah. Artinya apa? Berbuat yang terbaik untuk pasangan kita, bahwa cinta kita ini karena Tuhan, karena Allah SWT. Yang kedua, yakinlah bahwa setiap manusia ini pasti akan diuji oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Kemudian Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Dan terakhir Tuhan mengatakan, Allah mengatakan, saya tidak akan mengubah nasib kaum saya kecuali mereka mau berusaha. Artinya apa? Kalau kita berusaha mempatahkan rumah tangga kita untuk tidak bercerai, maka dia akan berhasil. Wow. Saya tidak akan nasib satu kaum kecuali mereka mau berusaha. Artinya apa? Kalau kita berusaha, Allah Tuhan pasti akan mengubah nasib kita. Wow. Nah, di pokok
bagaimana mengatasi perbedaan rumah tangga, atau ekonomi, perselingkuhan, pertengkaran, karena mertuanya nggak cocok lah, segala macam permasalahan. Kalau kita kembalikan kepada ini semua, maka gone, maka tidak akan ada masalah apa-apa. Jadi konsep utamanya perlu diingat, tujuan rumah tangga ibadah, kita pasti akan diuji, Tuhan tidak akan menguji dalam batas kemampuan. Yang keempat, jika kita berusaha maksimal, Tuhan akan menghargai usaha kita dan kita pasti akan berhasil. Wow, Nah, gitu. luar biasa Pak, very good. Pak, rasanya itu menjawab semua pertanyaan Pak. Mau nanya saja selingkuh, mau nanya ada pil, ada will, mau nanya ekonomi, 4 itu sudah menjawab Pak. Karena memang saya nggak cocok sama ini Pak, cocoknya sama Ono. Nanti kalau kita nggak lulus ujian ini ke sana pasti ada ujian lagi ya Pak ya. Betul, betul. Jadi, betul. Jadi 4 itu mau lari kemana, tetap akan menghadapi ketidakcocokan ya Pak ya. Ya, Oke. betul. Kita dipersatukan lawan jenis, udah lawan nih Pak. Pasangan kita udah sebut lawan nih Pak. Ya kan? 4 tadi Pak. Ya. Dan saya menarik Pak, poin yang terakhir bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak akan mengubah kalau kaumnya atau kita sendiri tidak mau berubah. Jadi ada suatu keterlibatan kita untuk berubah ya Pak Mus ya? Ya, betul. Pak, kembali nih Pak, pertanyaan mulai menghangat nih Pak Mus ya, dan memang menarik Pak. Mohon maaf nih Pak, saya bacakan ya Pak ya. Mungkin yang tadi sudah terjawab, saya akan lewati ya para sahabat ya. Mari terus kirimkan pertanyaan-pertanyaan selagi masih ada waktu, sahabat-sahabat. Dari Pak atau Ibu Nova Pradana Pak Mus. Mau bertanya Bapak? Mohon maaf Bapak, banyak sekarang ustadz yang cerai padahal mereka mengerti konsep Tuhan sebagaimana panutan di muka bumi. Bagaimana kaum awam yang melihat hal tersebut? Baik. Berat. Jadi terima kasih Bu Nova. Ini salah satu mediator yang sukses di Indonesia. Mungkin beliau sering menghadapi problem di masyarakat. Mungkin ada tokoh masyarakat yang mengerti hukum atau tokoh agama yang mengerti agama. Kemudian mereka juga yang mengalami hal seperti itu. Wow. Karena betul. Tadi sudah saya katakan, kuncinya adalah setiap hamba. Tuhan mengatakan, jangan engkau enak-enakan di muka bumi ini sebelum menghadapi ujian saya. Maka ujian itu akan datang kepada siapapun, tidak melihat jabatannya, statusnya, agamanya, pangkatnya, tingkat kealimannya, tidak memandang. Wow. Semua itu menjadi ujian baginya. Maka dari itu, kadang-kadang kecantikan menjadi ujian. Kadang-kadang kealimannya menjadi ujian. Kadang-kadang kekayaannya menjadi ujian. Maka ujian bisa datang dari segala sisi. Wow. Maka dari itu, kita perlu ada sikap endurance, pantang menyerah. Bagaimana pantang menyerah dalam teosentrik? Kita anggap bahwa ujian Tuhan itu adalah penghargaan yang diberikan kepada kita. Sesungguhnya Tuhan menguji kita itu karena Tuhan percaya kepada kita. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan cinta kepada kita. Kita dikasih ujian. Nih, kamu dikasih ujian. Kamu mampu enggak? Kalau kamu mampu, kamu naik kelas nih. Dan Tuhan akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Kalau saya seorang pejabat, maka akan diuji dengan jabatannya. Disogok dengan miliaran, semisal. Kan begitu. Nggak mungkin dong petani di sawah diuji dengan uang 5M gitu. Kan nggak mungkin. Nggak sesuai. Maka Tuhan itu menguji sesuai dengan tingkatannya. Nah, sebenarnya ujian itu adalah penghargaan yang Allah berikan kepada hambanya. Bagaimana menghadapi itu semua? Satu, tidak menyerah kepada keadaan. Yang kedua, tidak pernah menyalahkan siapapun atau bahkan pasangan. Yang ketiga, prinsipnya adalah terpaksa, terbiasa, dan bisa. Nah, jadi tiga saya, iya, apapun jabatan kita, siapapun kita harus kembali bahwa ujian itu adalah penghargaan Tuhan kepada saya. Karena itu satu, saya tidak boleh menyerah. Karena Allah menghargai saya, mencintai saya dengan ujiannya.
Kemudian saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Sayalah yang salah dalam hal ini. Yang ketiga, kita harus membiasakan diri bagaimana tadi personal mastery, interpersonal mastery, dan leadership mastery. Gitu, Mbak Yuni. Wah, keren. Teman-teman, Iya. luar biasa, Pak. Memang kembali pertanyaan teknis muncul nih, Pak. Dan sepertinya sudah terjawab ya, seperti pertanyaan Ibu Deborah nih, bagaimana mengatasi kesempatan, wah, ada kesempatan resiko untuk selingkuh di saat rasa bosan melanda. Waduh, pernikahan. Wah. Iya, jadi aduh Mbak Yuni, masalah perselingkuhan ini memang jadi catatan saya. Ya, bagaimana? Ya. Itu memang mudah selingkuh. Kemudian orang banyak uang juga mudah selingkuh. Wah. Orang mudah selingkuh. Karena apa? Tuhan menganggap mereka mampu menghadapinya, diuji sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Baik. Maka dari tadi Mbak Deborah, selamat malam, pertanyaan yang luar biasa, karena ini juga menjadi konsen saya dalam bahasan saya selalu. Maka dari itu, kalau kita sudah melihat lelaki lain atau wanita lain kelihatan lebih cantik, lebih kaya, lebih menarik, lebih pandai, maka cepat-cepatlah kembali ke jalan Tuhan. Amin. Ya. Amin. Ingat, tujuan kita berumah tangga adalah ibadah. Saya mencintai pasangan saya, apapun sikapnya, bagaimanapun rupanya, apapun keadaannya, saya nggak peduli. Karena saya menikahi, mencintai istri saya, karena saya cinta kepada Tuhan saya. Karena saya cinta kepada Allah, maka saya mencintai pasangan saya. Kalau kita selalu kembali kepada jalan Tuhan, kepada teosentrik, maka dari itu saya selalu mengatakan bahwa teosentrik family itu, kalau saya artikan ini adalah keluarga yang meyakini dan menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam rumah tangganya. Yes. Kalau kita sudah menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam mencapai tujuan dalam rumah tangga, kita apapun ujiannya, apapun yang kita hadapin, kita pasti akan berhasil. Kenapa? Karena karena Tuhan. Kita cinta kepada Allah, mencintai kita. Nah, kembalikan lagi pada tujuan tadi. Tujuan rumah tangga. Jangan lupa selalu kembalikan kepada tujuan rumah tangga sebagai ibadah. Berbuat yang terbaik untuk pasangan kita, berbuat yang terbaik kepada anak-anak kita. Karena tujuan sukses, keluarga sukses menurut teosentrik adalah kesetiaan melakukan yang terbaik di dalam rumah tangga kita kepada pasangan kita. Yang Tuhan berikan. Tuhan ini Allah berikan kita kepercayaan loh. Kita diberi kepercayaan, diberikan cinta kasih. Ini kita lakukan yang terbaik. Adapun nanti kita menjadi orang kaya, ya itu bonus saja. Bonus saja. Keluarga kita ini sangat bahagia, kita dapat kemewahan, kemudian kita lancar-lancar saja, itu hanya bonus. Yes. Sebenarnya kesuksesan itu menurut teosentrik adalah bagaimana melakukan kesetiaan, melakukan yang terbaik untuk istri kita, untuk suami kita, atau untuk anak-anak kita. Nah, ini sukses. Ini sukses. Nah, bahkan di dalam kitab suci juga, konsep Tuhan adalah manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu, Mbak Yuni. Sebaik-baiknya manusia itu bukan masalah dia jabatan tinggi atau jumlah dalam tabungan, tetapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain ya Pak Mus ya. Pak Mus, pertanyaan untuk sesi ini Pak, bagaimana dengan masalah poligami? Ini disinggung oleh Pak Muhammad 4222 nih. Jadi ini kalau saya jawab dibingung nih, karena saya nggak pengalaman poligami gitu ya. Namun begini, asas Indonesia, asas hukum kita sebenarnya monogami, ya. Konsep ketuhanan sebenarnya monogami. Kalaupun ada celah dia mau poligami, persyaratannya memang harus ketat. Apa persyaratannya? Jika kita adil.
Sedangkan keadilan itu sebenarnya hanya milik Tuhan. Jangan terjebak dengan keadaan. Namun kalaupun kita terpaksa, jadi poligami ini sebenarnya bukan kadang-kadang kita punya niat, tapi kadang-kadang memang kita terpaksa. Atau ada yang minta tolong begitu. Istrinya bilang nggak apa-apa deh poligami, silahkan. Oh iya, jadi istri mudanya juga rela hati jadikan yang kedua, oke, nggak ada masalah. Cuman memang konsep keadilan di dalam keluarga poligami ini memang sangat rumit. Tidak seperti 5:5, 5 hari banding 5 hari, 5 juta dengan 5 juta. Tidak. Dalam poligami bagaimana pasangan-pasangan itu merasa nyaman, kemudian rela terhadap hubungan itu. Kalau semuanya rela terhadap hubungan poligami tersebut, kemudian dikembalikan kepada konsep ketuhanan bahwa menikah itu tujuan ibadah. Saya poligami ini tujuan ibadah, kemudian saya mencintai pasangan saya kena cinta dengan Tuhan saya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, silakan. Asalkan orangnya betul-betul kuat secara ekonomi, secara psikologis, secara fisik tentunya. Nah, ini yang menjadi syarat utama gitu. Hakim pun akan mengabulkan apabila laki-laki yang akan poligami dia mampu ketiga. Jadi mampu secara ekonomi, mampu secara psikis, mampu secara fisik. Nah, kalau salah satu tidak ada di orang tersebut, jangan berharap keluarga itu akan utuh. Gitu. Ya. Baik. Terima kasih sahabat-sahabat Emil. Saya sampai terpukau lihat jawaban Pak Amos ini. Wow semuanya. Memang semua kita kembali sebagai theocentric motivator ya Pak ya. Yaitu suatu segala yang kita lakukan, yang nilai-nilai yang membawa kita kembali kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta yang sumber segala sesuatunya ya, sehingga kita apa yang lakukan, apa yang kita kerjakan, dan kita menemukan tadi Bapak singgung mengenai apa ya, personal mastery ya, kita mengenal diri kita sendiri, mengenal tujuan, sehingga kita tadi Pak Mus sampaikan apapun yang dialami pasangan kita, dia selingkuh, dia apa tapi kembali memang mata kita tertuju kepada saya menikah karena ibadah. Saya mencintai dia karena Tuhan. Jadi, karena saya mencintai Allah itu ya Pak ya. Sehingga apa yang dilakukan pasangan kita akan ya dia bilang udah ya nggak peduli. Yang penting saya mengasihi Allah. Oke. Pak Mus menarik sekali Pak. Tetapi gini, ada satu pertanyaan mungkin dari kawan rekan-rekan konselor juga Pak Mus. Gini, pendekatan Bapak dalam memediasi kan tadi dua hal. Karena Bapak nganggap mereka saudara. Untuk masuk mereka untuk bisa diterima oleh pasangan ya Pak ya. Dan yang kedua menghadirkan Tuhan. Tapi ternyata tadi ada pertanyaan, kadang ada yang nggak berhasil nih Pak. Ya seperti kita ketahui pasangan-pasangan sekarang kan kadang menganggap Tuhan, dibilang Indonesia kadang sama Tuhan aja nggak takut katanya Pak. Dikatakan bangsa itu tidak takut, banyak yang bersumpah tapi kemudian korupsi dan lain-lain meninggal. Ternyata kadang kurang berhasil dalam menghadirkan. Gimana nih Pak? Tips-tips atau ada cara-cara Pak Mus? Baik, luar biasa. Ini terus berkembang pertanyaannya, sangat-sangat menarik. Wow, sahabat-sahabat semua, saya merasa senang malam ini berada di tengah-tengah sahabat semua. Baik, saya biasanya kalau kita memediasi, yang pertama yakinkan kehadiran kita ini sebagai saudara mereka, yang kita mencintai mereka. Kalau mereka bahagia, kita bahagia. Kalau mereka keluarganya berantakan, bercerai, kita juga akan sedih. Itu yang pertama. Kemudian yakinkan bahwa tujuan tadi, keempat tadi, bahwa tujuannya apa hidup ini, kemudian ujian itu bagaimana, itu adalah sebuah anugerah. Tuhan tidak akan menguji di luar batas kemampuannya. Kalau kita berusaha, maka kita akan berhasil. Maka dari itu, setelah kita mediasi, maka ada motivation. Kita motivasi. Jadi keluarga itu kita motivasi. Kalau dia tidak menemukan Tuhan dalam dirinya, minimal dia termotivasi. Bagaimana menemukan Tuhannya? Ya, motivasi.
kemudian setelah kita motivasi, yang terakhir kita mentoring. Oke, Ya. Bapak, Ibu, bagaimana nih? Kira-kira seminggu ke depan apa yang Ibu lakukan? Kira-kira sebulan ke depan apa yang ingin Bapak lakukan? Kira-kira setahun ke depan apa yang ingin Bapak lakukan? Coba catat di sebuah kertas. Nah, ini mentoring. Catat di sebuah kertas. Jadi kita tidak perlu mengatakan, Ibu nanti bulan depan begini ya. 2 bulan lagi begini ya. Nggak berlaku itu. Ya, jadi yang pertama kita mediasi, lakukan pendekatan mediasi. Yang kedua kita motivasi. Yang ketiga adalah kita mentoring. Nah, ini nanti ujungnya akan mengerucut kepada bagaimana menciptakan keluarga milenial melalui pendekatan theocentric motivation. Yang pertama, nih mumpung waktunya belum habis, akan saya katakan reserver. Keluarga ini memahami bahwa anugerah yang ia terima sebagai bentuk cinta kasih Tuhan. Apapun yang ia dapatkan dalam hidupnya, ini pemberian Tuhan. Potensikah apapun itu adalah pemberian Tuhan. Dia harus pahami itu. Harus memahami betul gitu. Kemudian dia perverse ya. Keluarga yang mengetahui alasan keberadaannya berada dalam rumah tangga itu. Apa alasan saya berada dalam rumah tangga ini? Menemukan identitas diri. Saya sebagai suami, saya harus bagaimana? Posisi saya di mana? Bagaimana saya bersikap? Temukan. Jadi menemukan jati diri, identitas kita temukan. Saya ini sebagai suami, apa kewajiban dan hak saya? Selain sebagai istri, apa kedudukan saya di sini? Apa yang saya lakukan? Temukan. Melalui self discovery. Jadi menemukan identitas diri. Jadi keberadaan dalam rumah tangganya itu apa gitu? Kalau dia sebagai suami, apa alasan saya berada sebagai suami ini? Apa alasan saya? Nah, temukan jati diri itu. Yang ketiga, attitude ya. Mengetahui pentingnya respon positif apa yang dialami dalam sebuah rumah tangga. Selalu kita respon positif. Kalau di dalam Islam mungkin Allah itu apa kata pasangka hambanya. Kan begitu. Kalau kita bicara baik, mendoakan baik, akan kembali yang baik. Kalau kita bilang positif, akan kembali positif. Respon yang positif. Bagaimana masalah rumah tangga itu selalu kita respon positif. Kita jawab dengan yang positif-positif. Nah, kemudian ada mindset. Bagaimana di dalam rumah tangga itu mampu meningkatkan potensi dan kemampuan dirinya. Ini lebih mengerucut kepada growth mindset gitu ya. Jadi bagaimana dia meningkatkan potensi dan kemampuannya dalam rumah tangga itu. Bagaimana mengarahkan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang baik, yang harmonis, tidak ada pengekangan, tidak ada pemaksaan dan sebagainya. Nah, ini yang keempat itu adalah mindset. Kemudian selanjutnya adalah goals. Yaitu kita harus memiliki tujuan yang jelas. Ya, bagaimana keluarga itu bisa memiliki set goal yang jelas, pencapaian, tujuan hidupnya itu apa, tujuan rumah tangganya itu apa, bahagia rumah tangganya apa, tujuan hidupnya itu. Nah, ini harus punya goals, harus punya tujuan yang jelas. Saya berumah tangga, saya menciptakan rumah tangga bahagia, kemudian mendapatkan kasih sayang Tuhan, mendapatkan kasih sayang Allah untuk meningkatkan iman di dada saya, semisal. Itu goalnya. Kemudian yang keenam, action. Action ini adalah ia harus merealisasikan rencana melalui tindakan nyata. Kita punya goal tadi nih, ya kan? Kita punya goal, punya tujuan hidup. Kemudian kita buktikan dengan tindakan nyata untuk kemudian berhasil membangun rumah tangga yang bahagia. Nah, begitu harus action. Dibuktikan dengan tindakan nyata. Dan yang terakhir adalah endurance. Pantang menyerah. Kita sudah punya reserve, kita sudah punya mindset, purpose, kemudian goals, kemudian action, kemudian ini tidak akan berarti apa-apa kalau kita mudah menyerah. Maka yang terakhir adalah endurance. Kita harus punya jiwa yang pantang menyerah. Aduh. Thank you. Ya, luar biasa sahabat semua. Wah,
Ini bekal yang berharga sekali bagi sahabat-sahabat TML. Setuju ya, sahabat-sahabat TML? Very good, Pak. Luar biasa ilmunya, Pak. Rasanya tidak cukup untuk satu sesi, Pak Mus. Kita terus, karena memang sangat dibutuhkan, Pak, di saat-saat seperti ini ya, Pak Mus ya. Di saat setiap keluarga mulai, apa ya, kalau saya katakan cenderung menjauh dari Tuhan ya, Pak. Tuhanan ya, Pak ya. Dan rasanya kita kalau bicara teosentrik atau ketuhanan ini kadang kayak bahasa yang baru juga buat keluarga-keluarga ya Pak Mus ya. Tapi ternyata Bapak memberikan sesuatu mediasi yang dengan cara yang tepat, dan memang sudah Pak Mus sampaikan tadi, cinta kasih Allah itulah yang akan, dan Bapak mendoakan mereka gitu ya Pak Mus ya. Pak Mus boleh cerita nggak Pak pengalaman unik Bapak nih yang berkesan nih Pak? Mungkin dari banyaknya yang nggak sebut nama lah mungkin, tapi yang menurut Bapak ini yang bisa bisa mewakili nih Pak. Mungkin banyak keluarga-keluarga, sahabat-sahabat yang saat ini mendengar bisa terinspirasi dengan peristiwa itu Pak. Silakan Pak. Saya pernah memediasi keluarga ini sudah berpisah selama 2 tahun. Biasanya ini terkait dengan ekonomi. Setelah ekonominya terpuruk, kemudian dia berusaha menjalin hubungan dengan orang lain. Sudah 2 tahun pisah. Biasanya kalau sudah tahunan berpisah, ini susah sekali untuk ditemukan atau didamaikan. Saya mediasi ini sampai 6-7 kali pertemuan. Saya bertemu, kadang-kadang saya kaukus, saya ketemu 4 mata bergantian. Ini sangat unik, sangat langka. Bahkan anak-anaknya ini datang ke saya mengatakan, saya ingin keluarga saya utuh. Saya ingin bapak saya kembali. Kemudian satu saat saya kaukus dengan suaminya. Suaminya saya datangkan. Dengan diam-diam anaknya saya suruh bawa sama istrinya. Bawa. Setelah anaknya dibawa, begitu saya kaukus 4 mata dengan suaminya, anaknya saya suruh masuk. Begitu anaknya suruh masuk, saya bilang, Pak, ini ada buah cinta kasih sayang Bapak dengan istri dulu. Waktu Bapak masih sayang-sayangnya. Ini hasil cinta Bapak dulu. Saya bilang gitu. Sekarang saya minta Bapak, saya minta waktu Bapak hanya 2 menit mengingat malam pertama. Saya bilang begitu. Setelah 2 menit saya bilang, sudah Pak, iya. Bapak ingat semuanya? Ingat semuanya. Baik, mundur selangkah Pak. Waktu Bapak lamaran, saya bilang gitu. Saya minta 2 menit waktu Bapak datang ke sana melamar, saya bilang begitu. Ingat detail kaos, baju, apa, rumah, bentuk, warna, semua. Ingat semua. Termenung lagi, sudah Pak, sudah. Apa yang Bapak lihat, ceritakan ke saya. Ceritain. Mundur lagi selangkah Pak. Bagaimana Bapak waktu janjian pertama? Waktu Bapak ketemuan pertama. Saya butuh waktu 2 menit ke saya. Enggak. Cerita, dan setelah itu dia mengingat semua, saya minta anaknya bercerita kepada bapaknya. Apa permohonan sampean? Silakan ngomong sama bapaknya. Bapaknya, anaknya belum cerita langsung menangis dirangkul, dan keluarga yang sudah 2 tahun pisah, tidak pernah ketemu, tidak pernah mengasih uang sepeser pun, akhirnya bisa rukun kembali. Wow. Luar biasa. Wow, awesome Pak. Thank you. Unik Pak. Cara pendekatannya Bapak itu bagaimana, seperti apa ya? Pakai NLP juga ya Pak ya? Mindsetnya itu mundur ke belakang. Ingat saat 2 menit saat bagaimana lamaran, saat bagaimana Pak, saya melihat yang upaya yang Pak Mus lakukan ini perlu effort ya Pak. Bahkan Bapak sampai mentoring gitu ya Pak ya. Bapak spend time, membuang waktu, energi, melakukan semua itu Pak. Boleh tahu alasannya Pak? Karena mentoring itu tidak mudah Pak. Waktu, energi Bapak banyak. Tadi yang pertama sudah saya ungkapkan, bahwa saya merasa punya kewajiban sebagai saudara sesama makhluk Tuhan
Saya nggak tahu siapa Tuhan kita, misalnya ini Tuhannya itu. Yang jelas kita diciptakan Tuhan, kita diciptakan Allah SWT ini beragam-ragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, untuk menjadi saudara. Itu. Kemudian perintah yang kedua adalah sebagaimana dalam teosentrik ini berbuat yang terbaik. Ya, berbuatnya sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Saya punya tujuan hidup menjadi manusia yang terbaik. Apa yang saya lakukan? Saya bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi Allah perintahkan, Mustafa, kamu saya utus ke dunia menjadi manusia yang terbaik. Baik, apa Tuhan syaratnya? Kamu harus bermanfaat untuk yang lainnya. Baik, saya berusaha maksimal manfaat yang lainnya. Kalau semua manusia mengatakan saya harus menjadi manusia yang terbaik, ya, dia harus bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk Indonesia, untuk dunia bahkan. Maka itu kesuksesan dalam teosentrik ini unik sekali. Kesetiaan melakukan yang terbaik. Yes. Ya, lakukan ini. Teosentrik ini memang luar biasa. Sukses dalam teosentrik adalah kesetiaan melakukan yang terbaik, apa-apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Masalah kita sukses, kaya, punya jabatan, punya pangkat itu hanya bonus saja. Yang penting kita yang terbaik. Nah. Betul. Thank you Pak. Kamu sudah berkali-kali merewind terus bagaimana sukses itu ya adalah setia melakukan yang terbaik. Sahabat-sahabat KUL, setia melakukan yang terbaik mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil, karena setia itu bukan langsung tiba-tiba besar ya Pak ya, ujuk-ujuk gede. Setia itu tadi berasal dari kecil, dan tadi Bapak sudah sampaikan endurance, setia harus pantang menyerah ya Pak ya, mempunyai daya tahan endurance yang kuat. Untuk dari Pak Ketua TML nih menyinggung kesetiaan melakukan yang terbaik, Pak Mus. Terima kasih Pak Mus, saya tunggu ini sangat-sangat menginspirasi Pak. Karena memang problem keluarga ini ya Pak ya. Kalau dulu ini beberapa puluh tahun yang lalu ya Pak ya, di Indonesia ini bercerai itu sesuatu yang aib lah mungkin dulu ya Pak ya, tidak mudah ya Pak ya, berapa puluh tahun yang lalu. Tapi kok sekarang ini jadi sesuatu yang biasa gitu Pak Mus ya, kendalanya? Ya, kalau kita lihat fenomena yang ada, memang dari dulu yang awalnya tabu menjadi yang biasa. Jadi biasanya sesuatu yang biasa kita lakukan akan menjadi terbiasa. Kejahatan yang dilakukan terus menerus dan diterima oleh masyarakat itu menjadi sebuah kebenaran. Sama dengan perceraian. Kalau dilakukan terus menerus dan tidak ada yang peduli, maka satu saat perceraian itu dianggap suatu yang kebenaran, suatu hal yang biasa. Maka dari itu kita harus ciptakan manusia-manusia yang peduli terhadap masalah rumah tangga. Maka konsep teosentrik ini harus masuk dalam setiap rumah tangga. Bagaimana kita peduli dengan saudara kita. Bagaimana kita mengingatkan bahwa Tuhan itu pusat dari sebuah perjalanan rumah tangga itu. Nah, dari itu maka kalau kita bersama-sama yang ada di dalam grup ini, yang mendengarkan ini semua, kalau kita tidak membiarkan itu terbiasa terjadi, maka kita menjadi pahlawan-pahlawan untuk bagaimana menciptakan rumah tangga ini utuh tanpa ada perceraian. Ini yaitu Mbak Yuni, saya nggak bisa ngomong ya. Kejahatan yang terus menerus kemudian diterima oleh masyarakat akan menjadi kebenaran. Yes, betul. Nah, perceraian terbiasa dilakukan terus menerus, tidak ada yang peduli dan masyarakat mengiyakan semua, ini suatu saat akan menjadi sebuah kebenaran, dianggap hal yang biasa, tidak ada masalah apa-apa. Padahal masalah perceraian ini masalah yang luar biasa, masalah keturunan, masa depannya, anak cucunya, kehidupannya dengan Tuhannya, dengan saudara-saudaranya, dengan orang tuanya, dengan mantan adik-adiknya. Ini masalah yang luar biasa. Untuk itu saya mengundang kepada sahabat-sahabat semua, mari kita menjadi pahlawan, menciptakan rumah tangga yang bahagia tanpa ada perceraian.
Yes, thank you Pak. Rasanya itu closing statement yang paling powerful. Saya nggak berasa Pak, udah lewat jam 8 nih. Tapi saya karena udah sampai nggak berasa ini Pak. Itu pun masih banyak pertanyaan yang menarik itu Pak. Seperti dari Pak Michael nih, kalau kasusnya sudah dimediasi masih nggak berhasil, apakah akan diteruskan ke perceraian atau akan ditolak? Mungkin sedikit Pak, berapa detik bisa dijawab? Baik, kalau di pengadilan itu kita selalu mempersulit, prinsipnya mempersulit perceraian. Mereka datang ke pengadilan, hakim wajib secara hukum menasihatin. Kalau tidak dinasihatin, maka putusannya batal demi hukum. Harus dinasihatin oleh para hakim, harus dimediasi oleh para hakim. Biasanya kalau saya mediasi kemudian gagal, saya lakukan langkah terakhir. Silakan pulang ke rumah, renungkan selama seminggu, ibu seminggu, bapak seminggu, renungkan apakah sudah benar tujuan hidupnya, apakah sudah benar tujuan hidupnya, apakah bapak sudah maksimal menghadapi ujiannya, apakah sudah yakin bahwa bapak ini mampu atau enggak terhadap rumah tangga itu. Kalau gagal lagi, saya bilang begini, waktu bapak ingin menikah, dulu datang ke orang tuanya. Sekarang kalau bapak mau cerai, datang ke mertuanya lagi minta maaf. Ke keluarganya minta maaf semua. Ibu juga begitu, datang ke mertuanya minta maaf. Kadang-kadang saat mereka datang untuk minta maaf, ada nasihat-nasihat, ada tangis-tangis. Yes. Kemudian mereka akan pulang kembali dan minta akur lagi. Masih banyak upaya yang bisa kita lakukan. Masih banyak usaha yang bisa kita pantang menyerah sebagai mediator itu. Bisa Bapak, bisa gitu. Pasti bisa ya Pak Bos. Wow, awesome. Saya tertarik. Langkah-langkah Bapak itu sampai harus mengembalikan ke mertuanya dulu untuk minta maaf. That's powerful Pak. Pak, silakan Pak. Satu kalimat sebagai closing statement dari Pak Mus Pak. Silakan Pak. Baik, sahabat-sahabat semua, kalau kita ingin menciptakan rumah tangga kita yang bahagia, ingat tujuan hidup kita. Kenali diri kita, kenali Tuhan kita. Tuhan berikan kita kasih sayang dan kita sebarkan kasih sayang itu kepada setiap hambanya. Kita peduli kepada mereka, kita sayang kepada mereka tanpa melihat siapapun itu, suku, agama, bangsa, dan golongan. Insya Allah kita menjadi pahlawan bagi Indonesia, bagi rumah tangga yang bahagia. Amin. Ya Allah, ya, terima kasih Pak Mus, terima kasih banget waktu dan inspirasi ilmu Pak. Semoga terus ada waktu buat kita di IG selanjutnya karena sangat-sangat menarik dan ini pun 16, 17 tidak ada yang geser sedikit pun. Rasanya semua sahabat-sahabat TML terpana mendengar ya, karena saya dalam keluarga yang kuat akan menjadi sebuah kota, wilayah yang kuat, dan akan menjadi negara yang kuat. Semua berawal dari sebuah keluarga yang kuat. Sahabat-sahabat TML, jangan lupa terus bersama kami TML Community. Setiap Sabtu malam jam 7 pasti akan ada topik-topik yang menarik yang akan membawa kita semua menemukan tujuan, potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita akan melakukan setiap pekerjaan, usaha, dan aktivitas kita dengan penuh gairah, passion, dan memberikan hasil manis, buah yang manis bagi kesejahteraan umat bersama. Kami berpisah, sahabat TML, mari sama-sama ukir jejakmu. Thank you Pak Mus. Kami pamit, sampai ketemu Sabtu depan. Thank you ya Pak Mus ya. Thank you, selamat malam semua sahabat-sahabat, sukses.